Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari dua anggota. Saya sendiri yaitu Muhammad Lubis dan teman saya Muhammad Jafar Sidik Patoni. Di sini kami mendapatkan materi tentang Simpson Paradox. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih Simpson Paradox. Simpson Paradox itu pertama kali diketahui oleh Alperson pada tahun 1899. Menyangkut pengamatan anomali, yaitu adanya hubungan statistik antara dua variabel yang hasilnya terbalik ketika memasukkan variabel tambahan pada analisis. Simpson paradox juga mendapatkan arti pernyataan ataupun fenomena yang dipermukakan tampak bertentangan, dan paradoks juga membantu mengungkapkan kebenaran yang mendasari di bawah permukaan apa yang tampaknya tidak masuk akal. Contohnya, pada rumah sakit tertentu terdapat dua ahli bedah A dan ahli bedah B. Pada ahli bedah A beroperasi pada 100 pasien dan 95 pasien bertahan hidup. Kemudian pada ahli bedah B beroperasi pada 80 pasien dan 72 pasien bertahan hidup. Dari dua ahli bedah tersebut, kita ingin memilih yang lebih baik untuk yang mengobati kita. Nah, kemudian kita melihat data dan menggunakannya untuk menghitung berapa persen pasien ahli bedah A selamat dan berapa persen pasien ahli bedah B selamat. 95 pasien dari 100 pasien bertahan pada ahli bedah A dan 72 pasien dari 80 pasien bertahan pada ahli bedah B. Dari analisis data tadi, dokter bedah mana yang harus kita pilih untuk mengobati kita? Tampaknya ahli bedah A adalah taruhan yang lebih aman. Tetapi apakah itu benar? Jadi yang menentukan itu adalah variabel untuk jenis operasi gabungan antara ahli bedah A dan ahli bedah B. Kemudian, kenapa terjadinya Simpson Paradox? Apabila sampel tidak terdistribusi secara seragam pada tiap kelompok data, dan terjadi apabila pengelompokan data didasarkan pada hal yang tidak sama, maka dari itu, masing-masing kelompok tidak benar-benar merupakan sampel acak dari populasi total, sehingga tidak merepresentasikan keseluruhan data. Kemudian, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu berupa implementasi dan penyelesaiannya. Dalam sebuah kasus tertentu, diperlukan data yang bisa disagregasi atau pembagian ke dalam subkelompok. Kemudian akan menjadikan suatu tabel plot point data yang bisa kita lihat dan bisa kita kelola nantinya. Melihat serta memahami data dengan teliti menjadikan kunci terhadap dua kasus dalam satu data, sehingga dapat menyelesaikan persoalan kasus tersebut. Pada contoh implementasi dan penyelesaian ini, yaitu saya mengambil contoh tentang prestasi akademik dua mahasiswa, yaitu Anton dan Lubis selama 2 semester yang menunjukkan nilai indeks prestasi semester dan nilai indeks prestasi kumulatif. Nah, pada tabel ini mahasiswa Anton itu mempunyai nilai IPS dari semester 1 yaitu dengan nilai 3 dan di semester 2 punya nilai 3,5 dengan jumlah SKS yang diambil secara berbeda,
yaitu pada semester 1 dia mengambil 22, dan kemudian di semester yang kedua dia mengambil 12 SKS. Nah, kemudian diakumulasikan dan mendapatkan IPK 3,16 dengan 34 SKS yang dia ambil. Kemudian ada Lubis yang pada semester 1 mendapatkan nilai 2,88 dengan SKS yang diambil 17, dan di semester yang kedua dia mendapat nilai 3,44 dengan SKS yang diambil 24. Kemudian dia mendapatkan IPK secara keseluruhan 3,20 dengan total SKS yang dia ambil. Nah, berdasarkan data di atas, indeks prestasi semester si Anton lebih unggul daripada Lubis di semester 1 maupun semester yang kedua. Meskipun demikian, ternyata indeks prestasi kumulatif dari si Lubis lebih tinggi daripada Anton. Artinya performa dari si Lubis lebih tinggi daripada si Anton. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, dilihat dari data di atas, pengambilan SKS yang dilakukan Lubis lebih tinggi daripada Anton, yang menjadikan Lubis unggul di salah satu semester, yaitu di semester yang kedua. Faktor yang mempengaruhi yang lainnya yang berupa pengakumulasian data dari semester 1 maupun semester yang kedua. Dengan demikian, Lubis dengan IPK 3,20 itu menunjukkan performa Lubis yang lebih baik dan unggul daripada Anton. Sementara Lubis di semester 1 maupun semester 2 IPS itu masih lebih rendah daripada Anton. Nah, permasalahan di dalam tabel di atas itu secara intuitif bagi sebagian orang mengira bahwa data yang itu lebih unggul keseluruhan, maka juga akan unggul di akhir. Kemudian jika setiap ukuran kelompok itu seragam, maka secara umum subjek dengan nilai terbaik di setiap kelompok belum tentu memiliki nilai terbaik secara keseluruhan. Nah, jadi dalam 2 semester ini, maka si Lubis mendapatkan IPK yang lebih unggul secara keseluruhan daripada si Anton. Nah, kemudian dari data 1 itu milik Anton dan data 2 milik Lubis, dia menunjukkan sama-sama tren yang positif. Nah, ketika setelah digabung, maka diperoleh sebuah tren negatif, yang artinya bahwa setiap semester di Anton itu mendapatkan nilai dengan tinggi daripada Lubis, maka setelah digabung atau diakumulasikan, maka diperoleh sebuah tren yang negatif, yaitu berupa data dari Lubis lebih unggul daripada data Anton. Nah, kesimpulannya
bahwa setiap masalah dengan kasus tertentu yang menggunakan Simpson Paradox mempunyai permasalahan rumit serta mempunyai analisa yang teliti terhadap suatu data. Jadi intinya bahwa belum tentu dengan data yang lebih unggul itu bukan menjadikan dia sendiri tuh menjadi unggul secara keseluruhan, tetapi harus dihitung dengan keseluruhan datanya. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.